Hai hai, balik lagi di channel aku. Jadi seperti biasa, aku akan mereview sebuah film dan kali ini aku akan mereview sebuah film yang berjudul Father and Son. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ingat guys, karena subscribe itu gratis. Cerita dimulai, Iman ini orangnya krempeng dan dia tuh suka dibully. Dia itu emang memiliki ayah yang lagi lumpuh atau sakit-sakitan. Ia pun harus bergantian merawatnya dengan ibunya. Suatu ketika, Iman ini mau berangkat ke sekolah. Tiba-tiba dia itu disuruh ibunya untuk belanja sayur. Tapi Iman itu takut kalau dia itu terlambat dan dihukum oleh guru. Tapi ya mau gimana lagi, ini semua demi keselamatan ayahnya. Ia pun harus pergi ke pasar dulu sebelum dia pun ke sekolah. Setelah dari pasar, ia pun akhirnya nyampe tuh ke sekolah. Tiba-tiba dihukum oleh guru. Dan pas Iman ini dihukum sama guru, dia ini diejek gitu sama temen-temennya. Temen-temennya itu suka membulinya. Setelah Iman itu sudah selesai dari hukumannya, ia pun segera balik ke kelas. Ternyata jam pelajarannya udah selesai. Ia pun dibully lagi tuh habis-habisan sama temen-temennya. Jadi kan di dalam tasnya Iman itu kan ada sayur-sayuran banyak tuh. Dan tiba-tiba sayur-sayuran tersebut yang untuk bapaknya malahan ditumpahin tuh sama si para pembuli itu. Nah akhirnya ada seorang guru nih yang tiba-tiba nggak sengaja lewat dan akhirnya menyelamatkan Iman. Di sisi lain ada beberapa anak kecil yang lagi main bola hingga ada nih satu orang anak kecil yang lagi nendang bola dan bola tersebut menembus ke atas rumahnya si Iman hingga mengenai bapaknya. Kaget dan akhirnya bapaknya Iman itu meninggal dunia. Iman mengetahui kejadian ini, ia pun langsung shock dan nangis merasa bersalah kepada ayahnya. Setelah ayahnya wafat, Iman pun kayak lebih sering menyendiri, lebih sering melamun. Sampai-sampai di jam pelajaran aja dia pun sering melamun sehingga nggak fokus kan sama pelajaran apa yang guru terangkan. Tiba-tiba nih ya guys, ada guru yang menegur si Iman. Karena Iman ini lagi stres banget, makanya Iman itu langsung menghajar sang guru tersebut. Hingga akhirnya orang tua Iman itu harus dipanggil ke sekolah. Sang ibunda Iman pun memang stres karena melihat kelakuan atau tingkah anaknya. Dengan merasa bersalah, akhirnya Iman itu untuk menenangkan dirinya makanya dia itu pergi ke Solo. Dan ketika dalam perjalanan atau ketika di mobil, tiba-tiba kayak ada suara. Iman pun langsung kaget kan. Dan ternyata di bangku belakang itu ada almarhum ayahnya. Ia pun berbincang-bincang dengan almarhum ayahnya. Jadi kenapa Iman ini merasa bersalah atas kematian ayahnya? Di masa lalu, Iman ini pengen pindah ke Solo karena di Jakarta Iman sama sekali nggak punya temen. Maka dari itu Iman pun nekat untuk pergi dari rumah. Ketika itu ayahnya pun mengejar Iman. Hingga ayahnya pun akhirnya ketabrak mobil dan membuat ayahnya itu menjadi lumpuh total. Disitulah Iman pun merasa bersalah atas kematian ayahnya. Oke, kita kembali ke masa alur sekarang. Ketika di perjalanan, Iman itu melihat ada seorang cewek yang lagi mau bunuh diri. Akhirnya Iman pun menyelamatkan si cewek itu dan membawa wanita tersebut ke dalam mobil. Kemudian kan ditanya sama Iman, kenapa kamu memilih bunuh diri? Cewek tersebut bernama Bella. Bella pun langsung memberikan alasan karena ia tuh terkena kanker stadium 5. Singkat cerita, makin lama Iman itu makin punya rasa sama cewek yang bernama Bella. Tiba-tiba Bella pun kayak meninggalkan surat untuk si Iman. Dia pun menjelaskan alasan dia bunuh diri karena bukan karena kanker stadium 5, karena dia pun diselingkuhin sama pacarnya. Dia pun minta maaf atas kebohongannya. Iman pun sangat kecewa tentang kejadian ini. Beberapa hari kemudian, akhirnya si Iman ini kembali ke Jakarta dan ia melanjutkan aktivitas seperti biasa, yaitu kayak sekolah. Bahkan kalau ngerjain ulangan, dia itu yang cepet selesai duluan dan nilai-nilainya tuh emang bagus. Ia pun selalu aktif di sekolah. Pak guru yang si botak itu pun akhirnya memanggil si Iman dan curiga kepada si Iman kalau dia itu nyontek. Padahal sebenarnya si Iman itu emang gak nyontek, tapi emang dia tuh pinter. Dan ibunya pun sempat percaya kepada Pak Guru botak itu. Sungguh kali ini ibunya tuh bener-bener kecewa sama Iman. Akhirnya si Iman itu disuruh lagi sama si guru Pak botak itu untuk suruh ikut ujian ulang.
Nah, akhirnya Pak Guru Botak itu percaya kalau Iman itu bener-bener pinter dan dia itu nggak nyontek. Nah, kenapa Pak Guru Botak itu menuduh kalau Iman itu nyontek? Jadi para pembuli itu melaporkan Iman atau memfitnah Iman itu yang enggak-enggak kepada Pak Guru Botak. Dan para gerombolan si pembuli itu akhirnya dihukum tuh sama Pak Guru Botak. Setelah itu para pembuli itu kan marah dan akhirnya membuli lagi si Iman. Nah, tiba-tiba datanglah si almarhum ayahnya dan almarhum ayahnya tuh bilang, "Kamu itu harus berani." Kemudian si Iman itu pun melawan si para pembuli itu dan dibantu tuh sama arwah ayahnya.